Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawanku petani porang. Bagaimana kabar porang kalian? Yang jelas porang-porang kita lagi lesu, males. Ini bingung kawan. Kepengennya sih saya jual saja, tapi yang beli nggak mau di sini. Dulu waktu masih harga bagus, kata ini waktu bulan Agustus kayak sekarang ya, itu diminta harga 200.000 aja tidak saya kasih. Sekarang 20.000 nggak ada yang mau. Kok 20.000? 10.000 loh nggak ada yang mau. Bayangkan. Padahal sudah mulai ini, tunasnya sudah mulai tumbuh kawan. Terus mau diapain? Mau ditanam kok males. Ini tunasnya sudah mulai tumbuh. Dulu pada saat harga masih bagus, penanaman katak ini sampai saya kasih mulsa kawan. Gak tahu sekarang ini gimana ini. Umpama kita pakai tenaga orang, biayanya habis banyak, harga di tahun depan belum jelas harganya gimana. Soalnya saya dengar-dengar katanya di luar negeri pun sudah ada yang tanam porang kayak gini. Ya gimana kawan, ini kawan, mumet saya kawan. Ini enaknya gimana ini? Dibuang saja atau ditanam pakai tenaga kita sendiri, atau gimana ini enaknya ini? Bingung saya kawan. Kata saya kurang lebih itu ada sekitar 1,5 kintal kawan. Sekitar itulah. Gak tahu ini gimana ini. Kayaknya nanti katak ini rencana akan saya sebar gitu aja di kebun, biar tumbuh liar sudah. Ya siapa tahu di tahun depan katak sekecil ini sudah bisa menjadi umbi. Walaupun segini nggak masalah, yang penting kan daripada nanti kita biarkan di karantina malah rusak. Kalau kita lempar di kebunan dia akan tumbuh dengan liar. Kira-kira harga porang nanti gimana kawan di tahun-tahun yang akan datang? Apakah akan bisa pulih kembali kira-kira ya? Kalau perkiraan saya pribadi, insya Allah akan pulih. Karena apa? Yang kita tahu harga suatu barang seperti komoditi kayak gini, harga itu ditentukan oleh penawaran dan permintaan barang. Harga bisa turun jika permintaan sedikit. Contoh porang ya, pabrik katakanlah bulan Agustus minta cuma 100 ton. Petani yang menawarkan porang produksi bisa jadi 300 atau 400 ton. Jadi banyak porang-porang di antara kita yang tidak dibeli oleh pabrik, akhirnya nganggur di kebunan. Tidak imbang lah. Jadi yang jelas kita petani kalah. Di tahun 2022 ini kalah telak.
seperti air laut. Air laut itu kadang pasang, kadang surut. Insya Allah setelah ini akan ada kenaikan harga kawan. Insya Allah ya. Karena apa? Logika saya ya. Pada saat harga porang jatuh di angka 2.500, maka minat para petani akan sirna. Mayoritas akan males untuk menanam porang. Pasti itu. Seumpama ada 1.000 petani porang, bisa jadi 80% atau 70% dia akan meninggalkan dunia porang. Maka akan tersisa 300 orang saja yang menanam porang, yang masih telaten, yang masih punya katak seperti saya ini dan ditanam lagi. Itu kemungkinan pertama, harga porang akan naik. Kemungkinan kedua, harga porang di tahun depan itu belum naik. Kok bisa? Bisa. Pertama, tahun ini contohnya saya, porang produksi tidak saya bongkar kawan. Porang produksi, porang saya itu masih di dalam tanah, tidak saya bongkar. Saya nggak mau kalau cuma dihargai 2.500 atau 2.800, saya nggak mau, rugi kawan. Nah, orang-orang seperti saya ini bukan sedikit loh, banyak. Mereka nunggu harga di tahun depan. Yang diharapkan harga di angka 5.000 ke atas lah, seperti itu, baru dibongkar. Lah bisa jadi kalau tahun depan permintaan akan porang produksi itu masih rendah, apa yang terjadi kawan? Permintaan porang produksi masih sedikit, sedangkan penawaran kita dari petani masih banyak gara-gara porangnya tidak dibongkar di tanah. Yang jelas harga masih rendah kawan. Kan seperti itu. Terus solusi kita gimana? Solusi terbaik gimana? Ya solusi terbaiknya menurut saya ya, bagi kita kalau sudah punya tanaman porang, punya katak yang banyak, solusi terbaiknya ya kita tanam saja kawan, tapi dengan anggaran biaya yang murah-murah saja. Yang dulunya pakai mulsa, tidak usah pakai mulsa. Yang dulunya ditanam di sawah, ya tidak usah di sawah, di kebun aja, di lahan-lahan yang tidak produktif kita kasih porang. Umpama di situ masih ada tanaman porang yang besar-besar, ya udah kita sebar saja ini di lahan porang yang itu aja, lebih padat, tidak masalah. Daripada katak ini kita buang, kan lebih baik ditanam. Tidak usah digali, sudah kita taruh di atasnya tanah saja kawan. Ini bisa tumbuh loh kawan. Tapi memang lebih baik ditanam, ditimbun tanah tipis-tipis. Tapi kalau ditimbun tanah itu kan lumayan memakan tenaga. Supaya tidak memakan tenaga, ya sudah kita taruh di atasnya tanah saja, insya Allah tumbuh. Dan kita berharap semoga di tahun depan harga porang produksi bisa naik, yang otomatis harga katak pun akan bisa naik juga. Oke, gitu aja kawan keluh kesah kita sebagai seorang petani porang. Semoga harga porang di tahun depan bisa membaik dan kita para petani akan mendapatkan hasil yang seperti kita harapkan. Oke kawan, terima kasih sudah menonton video saya. Dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.